Halo sahabat, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Kembali lagi bersama saya berbagi pengalaman tentang anxiety dan GERD. Oke, di video kali ini saya akan membahas tips yang kedua, yaitu pola pikir. Jadi sahabat perlu ketahui bahwa pola pikir juga mengambil peranan di dalam proses pemulihan kalian ya. Karena mengapa? Saya ambil contoh saja, jika kita tidak makan atau berpuasa 3 hari 3 malam, itu tidak makan sama sekali, kita tidak akan sakit atau mati. Mungkin hanya mengalami penurunan badan dan lemas ya. Nah, oleh karena itu kemudian di satu sisi lagi ada beberapa orang yang makannya teratur, namun karena dia tidak bisa mengontrol pikirannya, apakah dia bekerja, apakah di lingkungan keluarga, di komunitas, sehingga membuatnya mendapatkan GERD anxiety ini. Oke, jadi itu contoh bahwa pola makan, pola pikir itu berperan untuk proses mempercepat kesembuhan teman-teman. Oke, pola pikir yang saya maksud adalah seperti stres ya. Mungkin beberapa orang yang tidak tahu tentang sakit GERD anxiety, yang belum mengerti, sambil contoh di pengalaman pribadi ya. Jadi di rumah itu orang tua, papa mama, saudara itu menganggap saya itu tidak sakit, atau bisa juga mereka menganggap saya berbohong sakit. Karena mereka melihat saya itu seperti orang sakit ya. Memang kita orang anxiety GERD itu ya kelihatannya seperti orang yang sehat-sehat saja. Namun memang awal-awal kita terkena GERD anxiety itu memang kita pasti mendapatkan penurunan badan yang drastis ya. Seperti saya itu dari 57 kilo di saat saya drop itu ya, sekitar, saya tidak usah menentukan soal waktu ya, karena takutnya itu akan mensugesti sahabat dengan pengalaman saya sembuh ya. Jadi kita sembuhnya itu berbeda-beda ya. Ada yang jika mentalnya kuat cepat sembuh, jika mentalnya tidak kuat ya akan lama, atau jika baper ya akan lama. Nah, oke, saya kembali lagi. Jadi di rumah itu ya, saya dilihat oleh keluarga sehat-sehat saja, terus dibilang, kamu sakit apa sih, kok lama betul gitu, kok tidak bisa kerja. Nah, jadi sahabat ya, saya semenjak sakit ini itu saya resign dari pekerjaan ya, karena memang tubuh saya tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaan saya di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi keluarga menganggap saya itu ada beberapa menganggap saya berbohong, mungkin ada yang menganggap saya lemah atau apa. Namun ya inilah kondisi kita gitu ya, hanya kita saja yang tahu. Oleh karena itu saya setelah saya jalani beberapa lama, saya mikir ya sudahlah,
saya terima saja. Walaupun orang tua saya, saudara saya, keluarga saya menganggap saya ini aneh, ya oke lah, cukup saya saja yang tahu, dan uh, istri saya yang tahu, yang bisa mengerti apa yang saya alami, sehingga menurut saya itu saya pelan-pelan berangsur-angsur membaik. Kemudian emosional ya, jadi sebenarnya stres atau emosional seperti marah, menangis, iri, terus ketidakpuasan, itu emosional yang alami yang Tuhan berikan di dalam diri kita ya. Namun jika semuanya itu berlebihan, seperti takut yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, sama juga dengan kekhawatiran yang berlebihan, kemudian stres yang berlebihan, itu sangat tidak baik. Ikhlas saja gitu ya, orang mau bilang apa tentang kita, kita sabar saja. Saya jujur tidak bekerja lama ya, namun saya tidak mau bilang seberapa lama, nanti itu yang jadi patokan sahabat ya. Dan saya sembuhnya pun juga saya tidak mau bilang berapa lama, karena saya nggak mau itu menjadi patokan sahabat. Yang saya pengen itu sahabat bisa lebih cepat sembuh daripada saya. Namun jika sahabat tanya kepada saya sensasinya, penderitaannya, aduh sahabat udah nggak ketulungan lah, istilahnya udah menyerah, angkat tangan, sempat putus asa. Namun ketika saya melihat tayangan video beberapa sahabat saya, motivator God Anxiety, saya tonton videonya. Di situ pikiran saya terbuka, dan akhirnya saya menerima bahwa ada gangguan di pola pikir saya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, terus kecemasan yang berlebihan, itu tidak baik ya sahabat ya. Saya pun juga pernah mengalami itu. Beberapa orang bilang, udahlah dilawan saja, berpikir positif itu gampang kok, berpikir aman itu gampang kok, berpikir tidak usah cemas itu gampang kok. Itu orang yang ngomong, orang yang tidak memiliki anxiety gitu ya. Jadi sahabat tidak perlu berkecil hati ketika beberapa orang berkata seperti itu, karena pola pikir kita sebelum terkena anxiety dan setelah terkena anxiety itu sangat berbeda sahabat, itu tidak bisa dipungkiri. Pokoknya sikap kita, tingkah laku kita itu sudah sangat aneh sekali. Itu sahabat perlu ketahui. Saya pun merasakan, saya kok jadi aneh gitu ya. Saya kok bukan seperti saya yang dulu. Saya dulu seorang yang pemberani. Saya dulu adalah seorang yang suka berpergian jauh. Di pekerjaan saya terkadang keluar kota 3 hari sampai 1 minggu. Saya jalan ke sana, saya bisa. Saya tampil di depan umum, saya bisa. Saya presentasi, saya mampu. Saya memimpin briefing, saya mampu. Tapi kok sekarang saya nggak bisa. Oh, jadi sahabat jangan berkecil hati, karena ya itulah,
jika kita sudah terkena anxiety ini, yaitu yang akan kita alami gitu ya. Jadi apakah teman-teman mungkin berpikir, apakah anxiety saya dulu sehingga saya kena GERD ya, ataukah sebaliknya saya kena GERD dulu baru saya kena anxiety ya. Itu saya tidak bisa ketahui ya tentang sahabat ya. Jadi apakah itu diawali dari anxiety dulu atau GERD dulu, itu kita hanya kita saja yang bisa menilainya ya. Jadi saya harapkan sahabat itu walaupun berat ya, saya bilang itu berat, saya akui kok itu sangat berat, namun walaupun itu berat dan sangat berat, ayolah sahabatku, ayolah tolong kuatkan mental kalian, berpikirlah yang positif sekalipun hal yang sebenarnya adalah negatif, tapi cobalah untuk tetap tenang. Di dalam tetap tinggal tenang dan tetap diam, disitulah terletak kekuatan. Jika kamu gelisah, contoh, kok badan saya turun ya, kok saya kurus ya, kok sakit di bagian sini ya, kok sakit di punggung ya, kok saya ambeien ya, kok saya keliengan ya, kok telinga saya berdengung ya, kok saya begah ya, kok saya sesak napas ya. Ya, kalian tidak perlu lagi memikirkan itu, karena semua orang yang memiliki anxiety dan GERD itu sama dengan yang kalian alami. Jadi solusinya itu adalah ya ikhlaskan saja, bersabar gitu. Toh juga walaupun kalian memikir saya tidak ada dukungan, tapi saya percaya kalian pasti setidaknya memiliki satu orang yang mengerti kalian. Walaupun tidak sebanyak yang kalian harapkan orang yang bisa mengerti kalian, tapi saya percaya dari kalian semua yang memiliki anxiety dan GERD, minimal ada satu orang yang mengerti kalian. Seperti pada diri saya, yaitu istri saya yang mengerti saya. Oleh karena itu saya bisa kuat gitu ya, karena saya manusia biasa juga. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengerti saya tidak tahu, harus mungkin bisa lebih parah lagi. Tapi ada istri saya yang bisa support saya dan mengerti saya. Begitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang jika belum berumah tangga, apakah saudaranya satu orang saja bisa mengerti saudara? Apakah orang tua? Apakah mama yang mengerti sahabat? Ataukah papa kalian yang mengerti kalian? Begitu. Jadi kalian tidak perlu harus mengumpulkan sebanyak orang untuk dapat mengerti kondisi kalian. Ya, syukuri saja walaupun mungkin cuma satu orang yang mengerti. Ya, tetap semangat. Dan yang paling utama itu adalah apalagi jika kalian merasa tidak ada sama sekali yang mendukung kalian, ingatlah dan ketahui bahwa ada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang ada di dunia ini, yang menciptakan kamu dan menciptakan saya. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu sedetik pun. Tuhan akan terus menerimamu walaupun kamu membuat kesalahan dan kamu bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan menerimamu kembali. Ingatlah akan hal itu dan sadarlah bahwa hal ini itu akan berlalu ya. Jadi bukan sakit yang permanen, bukan, hanya sementara saja, tergantung dari kalian. Ada beberapa yang
cepat sembuhnya, ada beberapa yang lama karena mentalnya yang tidak kuat. Oke, jadi solusi dari saya, sahabat, apapun keadaan kalian saat ini, sesakit-sakit apapun keadaan kalian saat ini, cobalah untuk mengatakan Tuhan itu baik. Kalian kelingan, ngomong aja Tuhan itu baik. Sakit bagian ulu hati atau bagian dada, ngomong aja Tuhan itu baik. Telinga berdengung, pusing, sesak nafas, begah, kembung, kram, badan kesemutan, panik, tetap katakan Tuhan itu baik. Dan berpikirlah positif ya, walaupun keadaan yang sebenarnya itu negatif, namun cobalah untuk merubahnya menjadi positif. Saya ambil contoh seperti tadi, orang tuamu misalnya bilang, kamu kok lama banget sakitnya gitu ya, kamu sakit apa sih? Pasti teman-teman tersinggung kan, merasa tidak dimengerti kan ya. Rubahlah dengan cara berpikir positif seperti ini. Oh, orang tua saya ngomong itu karena dia mungkin tidak tega melihat saya sakit terus lama seperti ini. Oh, orang tua saya mungkin pengen saya segera cepat sembuh dan cepat bekerja kembali untuk menabung. Apakah untuk menabung bagi keluarga, bagi masa depan, bagi mungkin kalian yang sebentar lagi akan menikah. Nah, itulah cara merubah pikiran negatif ke pikiran yang positif. Pada solusi GERD anxiety, yaitu pola pikir kalian itu adalah kurangi stres yang berlebihan, emosional yang Tuhan ciptakan ya. Namun ketika sudah mengalami anxiety, GERD itu akan berlebihan, kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan, itu teman-teman kurangi ya. Karena kalau saya bilang hilangkan, berarti saya sama saja tidak mensyukuri apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan jiwa kita, yaitu dia emosional itu. Manusia itu bisa marah, manusia itu bisa cemas, bisa takut, bisa gelisah. Namun itu terjadi ketika kita normal. Namun ketika kita mengalami ini, ya semuanya serba berlebihan. Nah, saya ingin tekankan kepada sahabat-sahabatku, kuatkan mental kalian, oke? Kuatkan hati kalian, kuatkan jiwa kalian, fokuskan pikiran kalian kepada Tuhan yang mengajarkan kalian tentang apakah dengan kekhawatiranmu dapat menambah sehasta saja jalan hidupmu, apakah dengan ketakutanmu yang berlebihan dapat merubah merubah dirimu seketika itu saja. Tentu tidak. Jadi jawabannya adalah tetaplah tenang, walaupun emosional yang kalian miliki saat ini serba berlebihan. Teman-teman harus berpikir positif, tetap distabilkan, sehingga kalian itu harus berpikir bahwa saya normal, saya memiliki ketakutan yang normal, saya memiliki kemarahan yang normal, saya memiliki kecemasan yang normal. Begitu. Walaupun di dalam diri kalian itu kan tidak bisa membohongi bahwa kalian itu berlebihan, serba berlebihan. Oke, terakhir dari saya, kunci daripada pola pikir adalah tujukanlah pikiran kalian kepada Tuhan.
yang menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada di dunia ini, menciptakanmu dan menciptakan saya. Serahkan hidup kalian kepada Tuhan. Oke. Ketika kalian sudah berpikir seperti itu, mulai ikhlas dan menerima tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kalian, di situ perlahan-perlahan kalian akan membaik. Perlahan-lahan kalian akan sadar. Perlahan-lahan kalian akan dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan itu dengan cara berdoa, kemudian dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan. Tentu kalian tahu perintah Tuhan itu adalah kasih, ya, berbuat baik, menolong, berusaha mengerti orang, walaupun diri kalian juga sedang dalam kesesakan, masa kesesakan. Namun kalian jangan berfokus pada diri kalian saja, tapi jika kalian memiliki saudara atau istri yang sedang sedih, cobalah untuk menghibur dia, cobalah untuk mengasihani dia, mendengar curhatan dia, walaupun kalian sadar bahwa kalian juga butuh dikasihani, butuh juga curhatan, butuh dimengerti. Maka jadi kalian jangan hanya berfokus pada diri kalian sendiri, tapi lakukanlah apa yang Tuhan ajarkan melalui ajaran-ajarannya di dalam kitab suci, yaitu tentang kasih, tentang kebaikan, tentang memberi, tentang mengerti, dan menjadi berkat bagi semua orang. Jadi begitu ya sahabat ya. Jadi kalian harus berpikir bahwa tujuan hidup saya adalah menjadi berkat bagi semua orang. Tujuan hidup saya itu bukan supaya saya menjadi orang kaya, menjadi orang sukses dan berhasil. Itu akan mengikuti kalian sahabat. Jadi kesuksesan, keberhasilan, umur yang panjang, kesehatan itu akan mengikuti kalian ketika kalian berbuat baik kepada orang, ketika kalian menjadi berkat bagi semua orang. Jadi ingatlah bahwa tujuan hidup kalian dilahirkan di dunia ini adalah menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi semua orang, yaitu menolong sesama, berbuat kasih, mengasihi musuhmu. Jika musuhmu menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Berdoalah bagi orang yang mencaci makimu, seperti itu. Ketika itu semua kalian sudah lakukan dengan sekuat tenaga kalian, dan itu wajib kalian lakukan, menguatkan hati kalian, menguatkan mental jiwa kalian, menguatkan pikiran positif kalian, walaupun keadaannya negatif. Disitulah kalian berangsur-angsur akan merasakan kualitas hidup kalian menjadi lebih baik. Sesaknya sudah mulai akan berkurang. Kramnya atau tremor itu di tangan, bisa juga di kaki, di kepala juga orang tremor juga, kayak kerasa kram itu pelan-pelan akan berkurang ketika kalian sudah menguatkan hati, jiwa, dan pikiran kalian, dan tertuju hanya kepada Tuhan yang mengasihimu dan mengasihiku. Karena kita semua tahu bahwa kehidupan kita atau langkah kaki kita hanya Tuhan yang tahu. Rancangan-rancangannya itu lebih tinggi daripada rancangan kita. Rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita, itu kita tidak tahu, sahabat. Jadi kita hanya mengikuti saja apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Jadi tetaplah bahagia, tetaplah happy, tetaplah tersenyum, karena kebahagiaan itu bukan tentang seberapa banyak yang kalian miliki,
Tapi kebahagiaan itu adalah ketika kalian menerima apa yang kalian miliki, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kalian, dan kalian memilih untuk bahagia. Disitulah bagi saya kalian adalah orang yang hebat, orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Jika sahabat ingin mendukung channel ini, dapat di subscribe, like dan share, juga bisa komen. Nanti saya akan coba balas menurut dengan apa yang saya alami. Oke, dan satu lagi sahabat, jika ada tutur kata saya atau susunan tips-tipsnya tidak beraturan, itu mohon maaf ya sahabatnya, karena saya tidak memakai teks atau memakai pedoman, memakai mempelajarinya dulu apa saja yang saya ingin katakan ketika membuat video ini. Saya tidak memakai itu, saya otodidak saja, sama seperti apa yang saya rasakan saat itu. Jadi mohon maaf sebelumnya jika mungkin videonya kurang beraturan, dan mungkin ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati sahabatku. Namun lebih dari itu, di dalam hati saya saya hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat. Tentunya toh sekarang sudah zaman modern, sudah ada internet, sudah ada kamera. Jika tidak ada internet, bisa pakai wifi ya, IndiHome, bisa pakai data. Sekarang juga sudah ada kamera, kemudian kita bisa sounding, speaking seperti ini. Kenapa tidak? Ya, jadi saya membagikan video ini atau membuat video ini ya karena hal itu. Kebetulan di rumah saya ada wifi, saya memiliki kamera, saya bisa sounding, speaking kepada kalian. Kemudian kebetulan saya juga mengalaminya, dan yang terutama saya ingin berbagi pengalaman agar kalian lebih cepat sembuh daripada saya. Pasti kalian tanya, "Bang, kapan sembuhnya, Bang?" Saya tidak akan jawab, karena itu nanti akan menjadi pedoman kalian untuk sembuh. Intinya harapan saya pengen kalian itu lebih cepat sembuh daripada saya. Jangan terlambat, karena jujur kalau saya mau review lagi, banyak penyesalan dalam hidup saya. Saya berobat ke sini terlambat, saya berobat ke psikiater terlambat. Jujur saya pun berobat ke psikiater sahabat, gitu, walaupun terlambat. Tapi ya saya pengen berbagi ini agar kalian jangan terlambat sama seperti saya, begitu ya. Jadi tapi saya pun tetap bersyukur kok, walaupun semuanya terlambat, tapi saya tetap bersyukur. Oh, mungkin saya diberi lama, mungkin karena Tuhan ingin merubah saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin karena Tuhan ingin merubah saya daripada sifat-sifat. Oh, kenapa saya lama sembuhnya? Mungkin supaya Tuhan ingin saya tiap saat atau tiap hari berdoa kepada Dia. Karena jujur sebelum saya sakit ini, doa itu saya sangat jarang sekali sahabat. Doa pun saya bisa sambil tidur loh, bayangin saja. Doa sambil tidur, etis tidak kepada Tuhan doa sambil tidur? Namun setelah saya kena hal ini, di situ saya selalu berdoa ya, makan berdoa, bangun pagi berdoa, tidur berdoa. Saya berkomitmen, walaupun sampai kapanpun saya tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya, dan saya harus tetap berdoa, meminta dan mengucap syukur akan kebaikannya kepada kita umat manusia. Oke, mungkin sekian saja video yang saya bisa bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika sahabat ingin membantu saya untuk membangun channel ini, sahabat bisa subscribe, like, share, and comment, dan saya bisa membalasnya nanti. Dan salam sehat dan salam semangat dari saya. Tetap semangat beraktivitas di hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat. Dan sampai ketemu
di video-video saya yang selanjutnya. Masih banyak sekali yang saya ingin sampaikan, namun kita terbatas oleh waktu ya. Jadi saya perlu membagi-baginya step by step agar sahabat juga bisa menelaahnya, atau sahabat juga bisa, dapat mengertinya dengan maksimal ya. Oke, jadi sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.